Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Sumbudatang dengan NIM 2121037 dari kelas A Prodi Teknik Informatika. Ya, jadi baik, saya ingin membahas tentang turunan implisit, diferensial, dan hampiran. Yang pertama itu turunan implisit. Persamaan yang dapat ditulis dalam bentuk Y sama dengan fx disebut persamaan fungsi eksplisit. Sebagai contohnya yaitu Y sama dengan 3x pangkat 2 tambah 5x kurang 7 bagi Y sama dengan x pangkat 2 tambah sin x. Tidak semua turunan fungsi dapat ditulis dalam bentuk eksplisit. Contohnya seperti berikut ini. Ya, cos x tambah y tambah akar x y pangkat 2 sama dengan 5x sama dengan 0. Jadi y tambah cos x y pangkat 2 tambah 3x pangkat 2 sama dengan 5y pangkat 2 kurang 6. Ya. Secara umum, fungsi fx y sama dengan c anggota dari bilangan lima disebut persamaan fungsi implisit. Turunan fungsi implisit dilakukan pada fungsi-fungsi implisit tanpa mengubah bentuk fungsi implisit menjadi fungsi eksplisit. Menurunkan fungsi implisit terhadap X dapat dilakukan dengan cara seperti berikut ini. Jadi yang pertama, turunkan kedua ruas kanan dan ruas kiri terhadap X. Dan yang kedua, gunakan aturan rantai. Yang ketiga itu tentukan dx per dy per dx. Aturan rantai adalah sebagai berikut. dy per dx sama dengan dalam kurung ini dy per du. Dalam kurung lagi du per dx. Ya, jadi perhatikan contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan dy per dx jika yang pertama itu y u pangkat 2 dan u sama dengan x pangkat 4. Yang kedua, y sama dengan u pangkat 2 tambah u merupakan fungsi dari x secara implisit. Jadi pembahasan yang pertama itu dari aturan rantai diperoleh bahwa dx per dy per dx sama dengan dy per du. du per dx sama dengan 2u 4x pangkat 3 sama dengan 2x pangkat 4 4x pangkat 3. Jadi yang kedua, soal nomor 2 tadi itu contoh soalnya dia itu di pembahasannya itu dari aturan rantai diperoleh sebagai berikut ini. dy dx sama dengan dy du dx sama dengan 2u du dx. Jadi ddx 2 dengan u fungsi dari x secara implisit dalam 2ud dx. Ya, jadi sekarang kita membahas tentang diferensi lagi. Diferensial. Teori diferensial adalah jenis teori yang membahas tentang adanya perubahan variabel yang terkait akibat dari perubahan variabel bebasnya, yang dimana perubahan variabel bebas tersebut tergolong ke dalam perubahan yang sangat kecil. Ya, turunan matematika adalah misalnya y adalah fungsi dari x atau y sama dengan fx, turunan atau diferensial dari y terhadap x. Jadi dy per dx sama dengan limit delta x sama dengan 0 untuk delta y per delta x sama dengan limit delta x untuk 0 fx tambah delta x sama dengan fx per delta x. Rumus diferensial
Rumus yang pertama, jika Y sama dengan CXN dengan C dan N konstanta real, maka dy per dx sama dengan Cn xn kurang 1. Contohnya Y sama dengan 2x, maka dy per dx sama dengan 4 2 x 4 kali 2 42 kali 4 kurang 1 sama dengan 8 kali 3. Rumus yang kedua, jika Y sama dengan fx tambah gx, maka turunannya sama dengan turunan dari masing-masing fungsi fx tambah gx. Contohnya, Y sama dengan x3 tambah 2 kali 2, maka Y sama dengan 3x. 3 kali 2 tambah 4x. Y sama dengan 2 kali 5 tambah 6, maka Y sama dengan 10 kali 4 tambah 0 sama dengan 10 kali 4. Jadi untuk rumus yang ketiga lagi, jika x sama dengan C adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan 0. Contohnya, jika Y sama dengan 6, maka turunannya yaitu sama dengan 0. Lanjut, rumus yang keempat, turunan perkalian fungsi jika Y fx gx, maka Y sama dengan fx gx tambah gx fx. Contohnya, Y sama dengan x2 dalam kurung x2 tambah 2, maka fx sama dengan 2, fx sama dengan x2, fx sama dengan 2x, gx sama dengan x2 tambah 2, gx sama dengan 2x. Kemudian masukkan ke rumus Y. Fx, gx tambah gx, fx. Y 2x, x tambah x2 tambah 2, tambah 2x, x2. Y sama dengan 4 kali 3 tambah 4x. Jawaban ini juga bisa diperoleh dengan cara mengalihkan terlebih dahulu lalu menggunakan rumus 2. Rumus turunan kedua. Rumus turunan kedua sama dengan turunan dari turunan pertama. Turunan kedua diperoleh dengan cara menurunkan turunan pertama. Contohnya turunan kedua dari x3 tambah 4 kali 2. Turunan pertama sama dengan 3 kali 2 tambah 8x. Turunan kedua sama dengan 6x tambah 8. Contoh soal. Persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan 2 kali 3 kurang 5 kali 2 kurang x tambah 6 yang berbaris 1 ialah. Jadi penyelesaiannya itu yaitu Y sama dengan 2x kurang 5 kali 2 kurang x tambah 6. Jadi x sama dengan 1. Jadi Y sama dengan 6x 6 kali 2 kurang 10x kurang 1. Y1 sama dengan 2. 21. 3 kurang 5, 1. Jadi 2 kurang 1 tambah 6. 2 kurang 5 kurang 1 tambah 6 sama dengan 2 jadi menjadi 1,2. X sama dengan M sama dengan 6 kali 2 kurang 10 kali 1 sama dengan 6. 1 2 kurang 10 kali 1 sama dengan kurang 1 sama dengan 5. Persamaan garis singgung Y kurang B sama dengan M, X kurang 1. Y kurang 2 sama dengan min 5, dalam kurung ini X kurang 1. Y kurang 2 sama dengan min 5X tambah 1. 5X tambah Y tambah 3 sama dengan 0. Jawabannya itu 5X tambah Y tambah 3 sama dengan 0.
Ya, untuk bagian hampiran, diferensial akan memainkan beberapa peranan penting, tetapi untuk sekarang penggunaan utamanya ya adalah memberikan hampiran-hampiran. Ya, untuk f L kurung X tambah delta X. Untuk ya sama Fx tambah dy. Misalkan fungsi f terdefinisi pada selang terbuka 1 yang memuat x0 jika x0 tambah delta x1, maka pilih hampiran f x0 tambah delta x dengan konsep diferensial adalah f x0 tambah delta x sama f untuk x0 tambah f x0 delta x, atau f x0 tambah delta x sama f x0 tambah dy sama dengan f x0 dx delta x. Nah, perhatikan yang tipe itu x0 y0, garis singgung sangat dekat dengan kurva y sama dengan fx. Jadi pada x diberikan pertambahan sebesar, maka pertambahan y pada kurva f adalah sebesar delta x sama dengan dx, maka pertambahan y pada kurva f adalah sebesar delta y sama dengan f x0 tambah delta x kurang f x0. Sedangkan pada garis singgung sebesar dy sama dengan fx0 dx. Ternyata bahwa dx merupakan suatu hampiran yang baik untuk delta y, dan bentuknya merupakan kelipatan dari delta x yang terlibat jelas berdasarkan definisi turunan fungsi f di x0. Ya, mungkin ini pembahasan singkat dari saya. Ya, turunan implisit, diferensial, dan hampiran. Sekian dan terima kasih.